Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Huljana. Di video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 mengenai kritikan terhadap teori perdagangan bebas tradisional. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke kritikannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa-apa saja sih asumsi pokok yang terdapat dalam teori ini. Ada 6 asumsi pokok yang terdapat dalam teori perdagangan bebas tradisional. Yang pertama, seluruh sumber daya di suatu negara bersifat tetap, baik dalam hal jumlah bersifat konstan dan dalam hal kualitas diberdayakan sepenuhnya. Dan asumsi yang kedua, yaitu teknologi bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta adanya kedaulatan konsumen. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi dan persaingan yang sempurna serta tidak adanya ketidakpastian dan resiko. Yang keempat, tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Serta yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang dan perekonomian di seluruh dunia akan senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan harga internasional. Serta asumsi yang terakhir adalah keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Jadi teman-teman, dalam teori ini ada 6 asumsi pokok yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kita akan membahas kritikan terhadap teori ini dalam konteks negara berkembang. Menurut asumsi yang pertama, seluruh sumber daya yang ada di suatu negara bersifat tetap, baik dalam hal jumlah konstan dan dalam hal kualitas diberdayakan sepenuhnya. Namun, dalam realitanya dapat kita lihat bahwa perekonomian di seluruh dunia mengalami perkembangan dan tidak ada faktor produksi yang bersifat tetap, baik dalam segi jumlah maupun kualitasnya. Para kritikus membenarkan hal ini, terutama terkait dengan faktor produksi yang sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan, seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan pengembangan teknologi, dan lainnya. Asumsi yang pertama ini juga terbantahkan dengan adanya model perdagangan utara-selatan, di mana model ini menjelaskan adanya perbedaan kondisi awal dari kedua negara tersebut, di mana negara-negara di utara lebih cenderung diberkati dengan faktor produksi vital seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, dan tenaga kerja yang terampil, sehingga negara utara mampu menciptakan keunggulan komparatifnya sendiri. Berbeda dengan negara-negara selatan atau negara berkembang, mereka cenderung tidak dianugerahi dengan faktor produksi seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, dan tenaga kerja yang terampil. Sehingga, hal ini membuat adanya ketimpangan perdagangan antara utara dan selatan. Dalam perdagangan internasional, negara-negara kaya atau negara utaralah yang diuntungkan dalam perdagangan, karena mereka mampu menciptakan keunggulan komparatifnya dan menghasilkan produk-produk manufaktur dalam perdagangan. Kemudian, pada asumsi pertama ini juga menyebutkan bahwa faktor produksi seperti tenaga kerja diserap secara sepenuhnya. Namun, adanya realita pengangguran dan keadaan setengah menganggur di negara berkembang membantah asumsi ini. Serta, menurut teori Van for Surplus yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyebutkan bahwa sumber daya manusia di negara berkembang cenderung kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menciptakan peluang bagi negara berkembang untuk menambah kapasitas produksinya, terutama produk-produk yang akan diekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Pada asumsi yang kedua menyebutkan bahwa teknologi bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta adanya kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal yang mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk memaksimalkan pengembalian dari pemiliknya, begitu juga yang terjadi dengan teknologi. Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mempengaruhi hubungan perdagangan. Contoh dampak dari perkembangan teknologi yang dilakukan oleh negara maju terhadap pendapatan ekspor negara berkembang adalah maraknya pengembangan produk substitusi sintetis yang dilakukan negara maju terhadap produk-produk primer seperti karet, wol, kapas, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan
pendapatan ekspor negara-negara berkembang menjadi menurun karena menurunnya pangsa pasar dari produk-produk tersebut. Menurut asumsi yang ketiga, mobilitas faktor produksi mengalir secara sempurna. Dan dalam realitanya, menurut argumentasi strukturalis, struktur produksi di negara berkembang cenderung bersifat kaku, dan pergerakan produksinya terbatas. Contoh sederhananya adalah di pertanian dan perkebunan komersial skala kecil, di mana seluruh infrastruktur perekonomian dan sosialnya diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan dari produksi produk primer tersebut. Oleh karena itu, investasi modal yang ditanamkan untuk produk primer tersebut tidak dapat ditransfer dengan mudah ke kegiatan ekonomi atau produksi manufaktur lainnya. Oleh karena itu, semakin tergantung suatu negara dengan produksi produk primer akan membuat struktur perekonomian negara tersebut tidak fleksibel dan membuat negara tersebut akan semakin rentan terhadap ketidakpastian pasar. A few moments later. Serta, poin berikutnya dalam asumsi yang ketiga ini menyebutkan bahwa adanya persaingan yang sempurna. Namun, hal ini terbantahkan dengan adanya kendali pasar monopolistik dan oligopolistik dalam perdagangan internasional di semua komoditas. Hal ini menguntungkan bagi negara-negara pertama yang melakukan industrialisasi perdagangan. Selanjutnya kita masuk ke asumsi yang keempat, yaitu menyebutkan bahwa tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Namun teman-teman, dapat diketahui dalam realitanya, pemerintahlah yang sangat berperan aktif dalam keberhasilan pembangunan yang sangat pesat, serta pemerintah juga berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan industri yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan komparatif dari negara tersebut. Serta pemerintah seringkali menerapkan kebijakan komersial seperti tarif, kuota, subsidi ekspor, dan sebagainya, serta pemerintah mampu memanipulasi harga-harga komoditasnya dan posisi perdagangannya terhadap negara-negara lain di dunia ini. Dengan asumsi perdagangan yang berimbang dan tidak adanya pergerakan dari modal internasional menyebabkan permasalahan pada neraca pembayaran tidak akan pernah terjadi. Namun realitanya, setelah peningkatan pesat harga minyak pada dasawarsa 1970-an menyebabkan defisit neraca pembayaran dan berkurangnya cadangan valuta asing sebagai akibat lanjutannya. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di seluruh negara di dunia ini, termasuk negara kaya maupun negara miskin. Jadi, adanya realita ini membantah asumsi kelima dari teori perdagangan bebas tradisional. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu asumsi keenam dari teori perdagangan bebas tradisional. Asumsi yang terakhir menyebutkan bahwa seluruh keuntungan perdagangan yang diterima oleh negara dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Namun dalam realitanya, keuntungan perdagangan yang diterima oleh negara berkembang cenderung dinikmati oleh para investor asing yang menanamkan modalnya di negara-negara tersebut. Sehingga perdagangan intra-industri atau perdagangan antara negara maju dan negara berkembang hanyalah menguntungkan negara-negara maju, tidak menguntungkan negara berkembang. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Saya harap teman-teman semua mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan share ke semua teman-teman, serta nantikan video-video terbaru saya. Sampai jumpa!